Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Rizka Azah. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan tentang CSS. Buat kalian yang udah nonton video basic HTML kemarin, nah ini adalah lanjutan dari video HTML kemarin. Nah, jadi kalau misalkan kita kemarin udah menjelaskan tentang HTML atau Hypertext Markup Language, itu kan baru hitam dan putih ya kan. Kalau misalkan kita lihat di tampilan websitenya, belum ada styling sama sekali. Nah, disinilah fungsi CSS untuk memberikan warna atau kayak bentuk-bentuk lain di website yang kita buat gitu. Jadi oke, mari kita mulai get to know about CSS. Nah, jadi sebelum kita masuk nih ke materi-materi yang lain dari CSS ini, kita harus tahu dulu nih sebenarnya CSS itu apa sih. Nah, CSS itu atau Cascading Style Sheets itu adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dan layout halaman web. CSS bekerjasama dengan HTML untuk mengatur cara elemen-elemen HTML ditampilkan. Yang kayak tadi aku bilang, karena kalau misalkan kita HTML doang itu hitam dan putih doang, belum ada styling sama sekali, pasti kan orang kan bosen kan, atau kayak nggak tertarik banget kalau misalkan ngeliat website yang isinya cuma hitam dan putih gitu kan. Nah, jadi kita tambahkan yang namanya CSS untuk membuat website terlihat lebih menarik gitu. Dan selanjutnya, nah di sini ada 3 cara penggunaan CSS. Yang pertama itu ada inline CSS. Inline CSS itu menggunakan atribut style langsung pada elemen HTML. Misalkan kalian tulis nih untuk paragraf misal. Paragraf kalian mau tulis teks merah. Nah, nanti di website kan tulisan teks merah kan. Nah, untuk menampilkan biar dia beneran teks merah, kalian bisa tambahin nih style color red gitu. Kalau misalkan mau pakai ungu, ya tinggal ganti jadi purple gitu. Jadi bisa kalian tambahkan atribut style di sini, terus color dan warnanya red. Nanti dia di website akan muncul warna merah gitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada internal CSS, yaitu menggunakan elemen style dalam tag head. Jadi di dalam HTML itu kan dia ada tag head sama tag body ya kan. Nah, kalau misalkan kalian mau pakai internal CSS, kalian bisa langsung tambahin text style di dalam tag head kayak yang ada di gambar ini. Jadi kalian bisa langsung enter, abis itu kalian tulis text style. Nah, di sini langsung deh kalian tulis atribut-atribut yang kalian mau kasih di HTML gitu. Nah, oke, lanjut. Nah, ini kenapa nggak mau? Coba. Jadi kalau eksternal itu nih, eksternal mana eksternal? Jadi kalau misalkan eksternal CSS kan dia menggunakan file CSS terpisah ya kan. Coba deh kita. Oke. Kita taruh di sini aja biar ngejelasinnya gampang. Oke. Nah, yang ketiga ini ada external CSS. Jadi dia itu menggunakan file CSS terpisah. Contohnya, biasanya orang-orang IT di luar sana yang udah kayak
web developer atau front end gitu-gitu, dia lebih prefer ke CSS eksternal. Kenapa? Karena kalau misalkan CSS eksternal itu dia lebih rapih, dia beda file. Kalau misalkan CSS eksternal itu kan dia menggunakan file CSS terpisah kan, jadi jelas loh ini bagian HTML aja, yang ini bagian CSS gitu. Sama dia di dalam head juga sama kayak internal CSS. Cuma bedanya kan kalau misalnya internal CSS kan dia buka text style ya kan. Kalau misalkan untuk external CSS, dia itu memakai link rel style sheet ref style.css. Nah di sini karena kita pakai file CSS terpisah, jadi kita kita mengkoneksikan file HTML kita dengan file CSS kita gitu. Nah ini contohnya kalau misalkan kita pakai file CSS itu kita kasih nama style.css gitu. Nanti untuk file HTML itu dia akan nyambung sama file dari si CSS ini gitu. Tuh kalau misalkan kalian mau kasih misalnya kayak ayo.css gitu, nah bisa aja berarti kalian tulis ayo.css gitu, yang penting dia .css gitu. Nah boleh nih kita lanjut. Nah di sini ada properti CSS umum yang biasa sering kita dengar. Jadi yang pertama itu ada color. Color itu dia mendefinisikan warna teks. Nah kalau font family itu dia mendefinisikan jenis font. Misalkan kalau misalkan di CSS sendiri itu dia cuma menyediakan fontnya itu yang basic aja, yang bahasanya itu nggak bervariasi gitulah. Nah kalian bisa pakai Google Font. Nah nanti di Google Font itu ada nama-nama, misalkan mau pakai Arial misalnya, nah nanti font family-nya itu ada langsung di Google Font-nya gitu. Itu kalian bisa pakai font family kalau misalkan kalian mau request custom. Nah terus ada font size. Font size itu dia mendefinisikan ukuran font, kayak misalkan small atau large, atau kalian bisa pakai px juga, itu untuk font size. Kalau border itu mendefinisikan border di sekitar elemen HTML. Misalnya kadang tuh kalau border itu kayak misalkan kalian pakai table gitu, table itu nanti bisa diberikan border di sekitar elemen itu. Terus ada padding. Nah padding itu dia mendefinisikan padding atau jarak antara teks dengan border gitu. Nah jadi misalkan ini nih kan dia ada dua jarak nih. Nah ini kotak ini sama kotak ini dia dibatasin sama namanya padding gitu. Bukan. Gini deh. Ini nih, kalau misalkan tulisan ini sama kotak ini, garis ini dia dibatasin sama namanya padding. Jadi kalau padding tuh kayak jarak dalamnya gitulah. Nah kalau misalkan margin, dia mendefinisikan margin atau jarak antara border satu elemen dengan elemen lainnya. Kalau misalkan margin itu dia antara kotak ini sama garis luar. Jadi kalau misalkan padding itu dia garis dalam antar elemen sama garis dalam, ini antar sini. Kalau misalkan margin itu dia dari garis ini ke kotak luar gitu. Jadi beda ini ya, kalau misalkan padding itu dia jarak dalam, kalau misalkan margin itu dia jarak luar. Kalau aku gitu ngingetnya. Nah lanjut. Ini ada struktur file dan folder. Jadi langkah awal yang perlu disiapkan adalah membuat file dan folder yang dibutuhkan. Ini kalau misalkan kalian mau, ini karena gambarnya nggak ada. Nih. Kita cut aja.
kita taruh di sini. Oke. Oke. Nah ini biasanya kalau misalkan kalian mau pakai CSS eksternal, itu kalian bisa nih buat file namanya style CSS, ya kan? Atau apapun lah, terserah kalian. Nah ini kalau misalnya foldernya namanya profile page, dalamnya itu ada index.html. Nah ini kan file terpisah kan. Nah ini dia berarti pakainya external CSS. Nah ini contoh kita menggunakan CSS. Ini untuk contoh dari CSS eksternal. Nih misalkan kalian di sini udah tambahin ada div class-nya, ada header, ada image, ada heading 1, ada paragraf gitu. Nah, CSS-nya itu di file yang style CSS tadi. Jadi kalian tinggal masukin aja tuh marginnya, paddingnya, terus ada font family tuh Arial, sans serif, terus background color, terus ada width-nya juga, margin, dan overflow hidden gitu. Jadi ini contoh dari CSS eksternal. Oke. Terima kasih. Sekian dari penjelasan basic dari CSS, semoga mudah dipahami dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.